Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Ilahi antujiyal qalbi binuri ma'rifatika abadan abada. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi zidni ilma warjuni fahma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rijal wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma nawwir qulubana fi dzikrillah la ilaha illallah nas'aluhu subhanahu wa ta'ala ayadana wa habbatana indal mautana fir nabi kalimatin syahadatan alim nabi asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul bi kitabihil karim. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 43 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum suqara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuba ila abiri sabili hatta taqsilu. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau dekati salat. Nah, janganlah kau dekati salat, apalagi melakukan. Mendekati salat saja dilarang, apalagi melaksanakan. Kenapa? Nah, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan kau hampir masjid sedangkan kamu dalam keadaan junub, terkecuali hanya sekadar berlalu saja hingga kamu mandi. Ini ada secara syariat, ada secara hakikat. Nah jadi janganlah kau dekati salat kalau sedang mabuk. Kalau secara syariat itu mabuk minuman, itu jelas sudah tuh diharamkan. Kalau di dalam hakikat, janganlah kau dekati salat, apalagi melaksanakan salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Mabuk itu kalau hakikat artinya urusan dunia. Jadi kalau di dalam hakikat yang namanya urusan dunia itu adalah perbuatan batang tubuh. Nah jadi ambil kesimpulan. Jakanya ibaratnya bahasa Banjar, amun pian tu melaksanakan salat mengandalkan batang tubuh di paraya. Nah itu maksudnya. Makanya janganlah kau dekati salat, apalagi melaksanakan salat dalam keadaan mabuk. Mabuk ini kan mabuk dunia. Dunia ini batang tubuh. Kecuali orang akhirat yang salat. Orang akhirat itu adalah rohani. Nah coba lihat, rohani ke jasmani ke yang salat. Rohani dahulu tapi berjahil kepada jasmani. Sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Mabuk ini artinya mabuk urusan dunia. Dunia ini batang tubuh. Ya kan banyak orang mengandalkan batang tubuh nang salat, merasa diri ini nang salat. Padahal ini tidak bisa salat, ini benda mati. Karena ini barang la haula wala. Jasmani kita ini benda mati, mayat tidak bisa salat. Yang salat itu siapa? Aqimis salata li dzikri, diri yang salat. Ya Al-Quran surah An-Nisa ayat 43. Kan kalau kita potong di sini, nah ayatnya jelas disalahkan orang kan di sini. Janganlah kau dekati salat. Nah, ke situ aja. Pas orang lewat, apa orang melarang salat. Nah, janganlah kau dekati salat, apalagi melaksanakan salat. Titik ke situ aja. Jadi orang lewat, nah kadang mendengar lagi sambungannya. Sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Kalau orang syariat, kalau ikan minuman, kada boleh. Salat itu jelas sudah, itu secara syariat. Kalau secara hakikat nyaman dan mudah. Mabuk itu artinya mabuk dunia. Dunia itu kalau di dalam ilmu ma'rifat itu ya awak. Awak ini dunia. Janganlah biar salat mengandalkan batang tubuh. Batang tubuh lah wala. Batang tubuh benda mati. Kalau orang mati salat lah. Nah salat itu diri rohani.
Aqimis salata li dzikri, sendiri yang salat. Sedangkan kamu mengerti, sehingga kamu mengerti apa yang kamu kerjakan. Mengerti yang mengerjakan itu siapa? Tentunya si diri yang sebenar-benarnya diri. Jangan kau hampiri masjid, jelas. Kecuali kamu mandi. Karena kamu dalam keadaan junub. Junub itu apa? Kan junub secara syariat ada, secara hakikat ada. Kalau secara syariat kalah, dan artinya naimah berjimak itu junub. Nah itu secara syariat bujur. Kalau di dalam ilmu marifat yang namanya junub itu adalah wujud janbun ajim, la yughasir janbun, wujudmu dosa yang sangat besar. Bila nyepian merasa bisi wujud, junub ngarannya. Bila nyepian merasa bisi diri, junub. Kayak apa? Mamandi. Nah, biar pian sadrum, dua drum banyo, mun pian merasa diri pian ada kada bersih. Banyo itu membersihi jahir, membersihi awak bila nyarigat. Tapi batin rigat kada kawa dibersih dengan banyo. Cuma dibersihi huru jika angka pihilakanan keluar angkau nang rasa daripada rasa wujud angkau. Keluarkan. Kada bersih diri nah keluar sudah. Ambil sudah pian junub. Nah berarti bila kita dalam keadaan junub, jangankan melaksanakan salat, baparak aja kada boleh. Karena di situ tadi wujud kajian bunajim, wujudmu dosa yang sangat besar. Ibaratnya modal kita ini modal, modalnya haram, berjualan, ujungannya jelas haram sama nih nah. Ini modal nih awak batang tubuh kita ini modal. Kan wujud kajian bunajim, wujudmu dosa yang sangat besar. Berarti najis. Nah, jadi najis ini ada najis jahir, ada najis batin. Najis jahir orang pikir kawa membersih baudo mandi. Kalau najis batin kada kawa dibersihi lawan banyu. Dibersihi, hilangkan pengakuan engkau, tetapkan Allah yang ada. Nah, bersiam sudah. Makanya dalam surat Taubah ayat 28, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikun najasun fala yaqrabul masjidal haram. Artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Orang musyrik itu apa? Orang yang kada Islam, orang Islam. Ini kan sesungguhnya hai orang yang beriman, berarti ditujukan kepada orang Islam. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Nah, musyrik itu ya syirik. Syirik jali dan syirik khafi. Syirik jali yang artinya menyembah pohon, menyembah berhala, menyembah matahari, itu syirik. Syirik jali, syirik ganal. Yang kita khawatirkan ini syirik khafi. Syirik khafi wal khafi, syirik halus. Kada kelihatan pun syiriknya. Dasar kada kelihatan. Kan kita yang merasa diri kita sembahyang tuh syirik tuh kada kelihatan. Nah itu yang dibasmin. Jadi di situ janganlah kau dekati tempat-tempat salat karena syirik. Innamal musyrikun najasun fala yaqrabul masjidal haram. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Orang Islam bila kada kenal dengan Allah Ta'ala berarti najis. Makanya tadi wujud kajian bunajim la yughasir janbun. Wujudmu dosa yang sangat besar karena bila kamu merasa bisi wujud. Nah, wujud kita kan dosa besar. Pian bawa salat salah, jelas kada sah. Pian bawa beramal salah, jelas kada sah. Kalau syariat sah tuh bujur aja di dalam syariat, kada boleh kita menyalahkan karena orang pak syariat. Kalau pak hakikat jelas syirik. Karena bilanya orang-orang yang syirik berarti najis besar. Najis besar kada ada gegampangan najis besar. Bilanya seorang merasa ada itu najis ya junub. Kayak apa membuangnya? Kecuali dia dapat menyatakan mempanahkan dirinya panapilah kepada bakabilah. Panapilah itu artinya pian kadada panah kepada Allah lalu baka bersama Allah. Pian panah kepada Allah, diri pian tenggelam kepada Allah lalu pian baka bersama Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Nangan panah itu artinya tenggelam. Ibaratnya berenang di lautan itu pian tenggelam, tidak ada lagi diri wujud pian karam, pian lamas, pian yang ada hanya lautan yang bergelombang. Sama pian panah kepada Allah, pian panah tenggelam hanya Allah yang hidup. Nah, lalu pian baka bersama Allah Ta'ala. Ini dicari ilmu gasan bulik.
Amal itu pasti diterima, tapi harus pinandu nang beramal siapa. Tentunya lillahi ta'ala. Kalau kita bodoh lillahi ta'ala, kita mandi lillahi ta'ala, kita berzikir dan membaca surah lillahi ta'ala, kada karena kita. Lillahi ta'ala itu menandakan Allah yang berlaku. La fa'ilun illallah. Tidak ada yang berbuat, hanya perbuatan Allah Ta'ala. Nah, jadi yang namanya junub ini secara syariat, tahu kalau kita sudah umpamanya ibadah artinya nang bersetubuh dulu lagi bini itu junub. Supaya membersih junub, mandinya secara syariat. Kalau secara hakikat, yang namanya junub itu bila nyepian merasa diri ada junub benar. Bila nyepian merasa bisa lihat junub. Bila nyepian merasa bisa pendengar junub. Bila nyepian merasa bisa kudret iradat junub. Sifat tujuhnya aja dong, kudret iradat, ilmu, hayat, sama bahasa kalam. Kudret biar merasa kudret tu junub. Bila biar merasa iradat bakanak tu junub. Bila biar merasa ilmu junub. Bila biar merasa isi hayat hidup junub. Bila biar merasa isi sifat sama pendengar junub. Bila nyepan merasa sifat basar melihat junub. Bila nyepan merasa sifat berkalam berbicara junub. Nah, maulah dibersihi banyu sardum 2 drum. Makin sardum 2 drum, makin bertambah junub. Nah, ini kayak Pak menghilangkan iya tadi khuruj jika angka bihi anak-anak keluar angka lepas. Nah itu kalaunya orang artinya ihram orang yang mengambil mikat. Hakikat haji itu kan ada mengambil mikat. Mengambil mikat itu kan keluar daripada tanah haram. Maksud keluar itu keluarkan yang rasa daripada rasa ukit engkau. Keluar itu yang namanya mengambil mikat secara hakikat. Keluarkan, kan kita mengambil mikat itu keluar daripada tanah haram. Keluarkan yang rasa daripada rasa ukit engkau kan keluar daripada tanah suci. Haram itu kan suci. Jadi keluar engkau daripada kesucian Allah Ta'ala. Bila nyepian bercampuran Allah Ta'ala berarti riget pian. Nah itu. Jadi keluarkan yang rasa daripada rasa itu orang yang mengambil mikat. Jadi orang mengambil mikat itu pakaian putih. Kada boleh bersambit, kada boleh berjahit. Maksudnya berjahit itu berarti 2 lah. Bilanya 2 itu berarti kita ada, Tuhan ada. Nah itu nangaran kada boleh. Makanya penentuan haji ini Sabtu ya, 9 Zulhijjah. Apa itu 9 Zulhijjah? Wukuf. Wukuf di Padang Arafah. Bilanya kada wukuf, ada secara syariat, ada secara hakikat. Wukuf secara syariat di Musdalifah 9 Zulhijjah. Ya lah, Padang Arafah. Nah, jadi kalau secara hakikat, hakikatnya wukuf kalbi. Wukuf itu bagaimana? Wakaf bagaimana Padang Arafah. Wukuf kalbi bagaimana di hati pian. Ada kada pian merasa diri Tuhan. Itu dengarnya wukuf secara hakikat. Nah, makanya wukuf itu wakaf. Orang tuh wakaf tuh nah. Bagaimana lah amun berjalan kada diisi orang. Makanya wakaf wukuf. Jadi wukuf kalbi di Padang Arafah itu penentuan haji itu. Bila orang kada ada wukuf ya kayak Pak. Nah, kada ada wukufnya, tapi nya jelas ke Kalimantan, ke Banjarmasin jelas bersurban gana nang ikda nang patah kangkung tuh jadinya aku ginya larang bener naik haji dibanyakan gak resah. Nah cuma kan secara hakikatnya itu kalau pada hakikat wukufnya itu di Banjar dulu. Amun wukuf kada bertemu Tuhan di sana pulang magunya kada bertemu Tuhan. Nah itu nah wukuf kalbi. Nah ini penentuan haji ini nah 9 Zulhijjah wukuf kalbi di Padang Arafah. Wukuf itu bagaimana bahasa Banjarnya bagaimana di hati pian itu tapakur pikirkan ada kada si Arafah tadi. Man Arafah nafsu pakat Arafah rabbahu. Barang siapa mengenali dirinya niscaya akan Tuhannya. Siapa yang mengenal Tuhan kenali diri kita ada kada bisi diri. Bila kita tuh merasa diri ada kada bertemu Tuhan. Coba kita kada merasa bisi diri, berarti diri tar. Nah, ini yang namanya wukuf kalbi di Padang Arafah. Makanya orang wukuf itu mematak batu 7 biji. Batu 7 biji itu ya sifat 7. Patak akuan pian. Aku kada bakul deret patak. Aku kada bayar dikubur. Akuan pian yang merasa bisi kudret itu dikubur.
Nang pian marasa bisi iradet, marasa baka anak dikubur, dipatak. Nang pian marasa bisi ilmu, dipatak. Marasa pian bisi hayat hidup, dipatak. Marasa bisi sifat besar, pengertian dipatak. Masih sifat sama dipatak. Marasa bisi sifat kalam dipatak. Pas kala sama itu meluntar. Meluntar iblis. Iblis yang di mana ditawak. Mun iblis nang di hadapan kada hakunnya mahadangi batu andika. Aku lah iblis mahadangi kepala, ujar iblis aku pintar pada ikam. Nah, jadi yang namanya manukun, nah orang Banjar tuh manukun, manawak, ya gitu. Manukun iblis, iblis nang 7 bige nang pada diri kita. Kodrat nah main tuh sifat 7 pulang tuh. Kodrat, iradat, ilmu, hayat sama besar karena tawak. Ulun ya Allah karena kuasa tawak. Ulun merasa kada besi iradat dan tawak. Nah iblis 2 ada iblisnya keluar. Ulun kada makodat ilmu, ulun kada bisi ilmu tawak. Ulun kada bisi sifat hayat tawak. Ulun kada bisi sifat sama tawak. Ulun kada bisi sifat besar tawak. Ulun kada bisi sifat kalam. Biar kalam aja menawak begencang-gencang ini karena bubuan Arabnya. Oh, ya gencang benar sekalinya batu tabuli ke dehe. Maka batu itu bertulisan kertas amun iblis sama iblis oh jangan betatawakannya. Nah, orang iblis nang pada diri nang ditawak bukan iblis yang dia dapat. Coba kalau kita pikirkan secara akal aja gitu. Hakone iblis malin kita kan melihat. Bapaknya mahadangi jadi bebungulan. Nah, iblis itu pintar, iblis itu orang tasawuf. Asal iblis itu malaikatul mukarrabin asalnya. Sebelum jadi iblis itu asalnya malaikat yang dekat kepada Allah. Karena saking baktinya kepada Allah, merasa dirinya suci, lalu Adam diciptakan tadudi daripada malaikat. Disuruh sujud kepada Adam, inya kada mau. Merasa dirinya hebat. Padahal jakanya malaikat itu memandang nama nyuruh ini siapa itu maksudnya lawan juga jakanya memandang nang di dalam rahasia Adam itu adalah Nur Muhammad. Nah, cuma ngaran Allah Taala nama kisah itu. Nah, makanya iblis ini kan di situ iblis itu kan orang tasawuf juga hebat. Makanya kawa berjalan di atas banyu, kawa terbang kan iblis. Cuma ini ahlak adabnya kada ada, ilmunya hebat. Karena siap lo kada jalan deh orang yang artinya ilmunya tinggi tapi kada ahlak dan adab, artinya seperti iblis juga hebat inya. Iblis hebat. Nah, jadi ibaratnya itu inya kawa ulungin kawa sambil yang di atas benyok cari cukung. Di atas benyok lah. Nah, yalah. Kan iblis hebat. Titalnya itu iblis. Asalnya malaikat. Dicabut pangkatnya malaikat menjadi iblis. Lalu iblis ini kan beranak lainnya. Nah lalu menjadi setan. Beranak lagi menjadi jin lah. Beranak lagi yang jinit tuh. Jinit tadi makan ibu buahnya. Buyutnya takutan. Jadi dia tuh iblis ya memang guru orang yang alim. Tingkatannya ada. Oh ini nang bebaya alim aja. Kada mau iblis memang goda paling nang bubuan jin-jin tuhnya. Nah, bilanya nanya alim kan iblis gana lagi. Nah di sini iblis hebat orang tasawuf ya iblis. Kalau yang bawanya iblis kan betul tasawuf cuma ahlak adab kadeda. Kan malaikat yang dekat kepada Allah Taala. Nah jadi lihat ya orang-orang yang artinya orang yang berilmu tapi kada balak berarti kan iblis di situ. Tapi kesempurnaan ilmu itu di ahlak dan adab. Makanya apabila meninggalkan daripada hukum syariat berarti kan sama dengan iblis. Iblis kan hebat juga. Nah, kalau tahu umpamanya orang ajar hebat ini jar. Tapi bila nya kada melaksanakan hukum syariat, apa ujar Imam Junaidi al-Baghdadi, ulama tasawuf Imam Junaidi al-Baghdadi ujar beliau. Artinya siapa aja jakai berbahasa Banjar tuh siapa aja nang artinya nang ilmu kayak apa aja nang tingginya bilanya meninggalkan daripada salat 5 waktu berarti bukan termasuk golongan umat baginda Rasul. Orang apa nah? Imam Junaid al-Baghdadi apalagi naik ke atas Rasulullah. Rasul itu ampunnya surga. Ayo jangan nyasin kada sembahyang bang mau apa? Nah cuma sidin jangan itu suri tolong yang baik uswatun hasanah. Nah jadi sidin apa? Untuk artinya abdan syukur menyukuri hamba yang bersyukur itu. Tapi kalau di dalam syariat nah pikir menyembah Tuhan bujur tuh pikir. Kalau tauhid menyatakan adanya Tuhan. Nah lah tasawuf nyata Tuhan. Pilih aja pian.
Kalau nya pikir sembahyang berarti menyembah yang dalilnya man abdal ismau nal mana bahwa kafirun. Barang siapa sembahyang menyembah yang, maka orang itu kafir dan jahil. Nah tingkatakan kada menyalahkan pikir kita bujur nyapak pikir cuma tingkatakan ke tauhid. Ujar tauhid di situ menyatakan adanya Allah masih bagus lagi karena menyatakan lawan dinyatakan berarti dua lah. Nah bagusnya jalan kada tasal tauhid bujur aja juga tingkatakan kata tasawuf. Kalau tasawuf nyata wujud Allah, Allahu Akbar, ada sembah menyembah kada ada lagi. Nah, jadi kada ada lagi sembah menyembah. Jadi kalau orang pikir menyembah Allah bujur aja tapi tingkatakan. Kalau orang tauhid menyatakan adanya Allah sedikit lagi belum sempurna, cuma bagus saja, bagus daripada pikirin tadi kan kata tauhid. Nah kalau tauhid menyatakan adanya Allah berarti dua lah, ada yang dinyatakan ada yang menyatakan. Kemudian yang ketiga tasawuf, nah nyata wujud Allah, Allahu Akbar. Nah jadi di situ ambil di tasawuf. Jadi kada menyalahkan orang pikir, kada menyalahkan orang tauhid. Memang paknya di situ cuma disuruh meningkatkan. Karena pikir dari siapa aja, tauhid dari siapa, tasawuf daripada siapa, sama-sama bujur. Pikir bujur, tauhid bujur, tasawuf bujur. Nah jadi jangan seorang nang salat. Kalau seorang nang salat, fawailul lil musallin alladzina hum an salatim. Celaka, nah, celaka bagi mereka. Mereka tuh kita. Celaka bagi mereka yang salat karena lalai. Lalai ini ada dua arti pulang. Ada syariat, ada hakikat. Kalau arti syariat, lalai ini melambat-lambatkan salat. Bun orang tuh melambat-lambatkan salat, munnya masih salat kan mendingan, kada jadi masalah. Ada ini nang artinya nang lalai itu lupa. Nah, lalai itu bahasa kita tuh lupa lah. Lupa lawan siapa? Lupa lawan Tuhan yang hidup na menggawe. Itu yang namanya celaka. Wail fawailul lil musallin alladzina hum an salatil maun ayat 4 dan 5. Celaka bagi mereka salat. Kenapa? Karena lalai, lupa lawan Allah. Nang bujur itu aqimis salata li dzikri, dir yang salat. Bukan mendirikan. Nah, mendirikan dua pulang lah. Kita kan mau mendirikan. Nah, kan mendirikan salat. Marilah kita mendirikan salat. Kau lah pian mendirikan salat, piannya karena kau berjalan. Tapi bujur aja pulang tingkatan pikir, tingkatakan pulang. Kada boleh kita menyalahkan orang. Mendirikan salat, pian aja lah hula wala, pian kada kuasa. Mun pian toh kau mendirikan salat, bilanya pian mati itu nah, suruh mangkat takbir kau lah. Nah kada kawa, berarti kada kau mendirikan. Oh jadi diri. Nah diri yang salat, diri yang batin. Mana diri yang batin? Rohani. Bajahir kepada batang tubuh. Nah, lalu antara hakikat dan syariat kada berpisah. Jadi rohani dan jasmani aja lagi. Rohani, hakikat, jasmani, syariat. Syariat, amun kada ada hakikat, kada kau bergerak si syariat. Hakikat juga, amun kada syariat, kada nyata. Rohani, amun kada jasmani, kada nyata si roh. Jasmani tanpa roh, la haula wala. Kan jadi syair hakikat tuh. Wa syariatu bil hakikatin atilatun wal hakikatu bil syariatin batilatun. Orang yang mulut ilmu syariat hampa bila kada hakikat. Orang yang mulut hakikat tapi kada syariat jindik gumpa. Jindik ini artinya menyeleweng di agama maulah hukum seorang. Artinya nang kada bersembayangan, kada berpuasaan, nang halal nang haram kada mau karena ada hukum. Buat apa Rasulullah diutus ke muka bumi? Untuk menyempurnakan akhlak dan adab. Nah jadi disitulah ilmu yang sempurna itu syariat, tarikat, hakikat, kenapa? Syariat, tarikat, hakikat, marifat. Syariat dan tarikatnya, nah gabung jadi satu. Syariat dan tarikat, syariat, tarikat gabung jadi satu, syariat. Hakikat, marifat gabungnya satu, hakikat, syariat dan hakikat ya lagi. Nah syariat ya awak pian tuh syariat, tarikat ya hati pian, hakikat ya roh pian, marifat ya Nur Muhammad ya diri jat wajibal wujud Allah Ta'ala. Nah 4 kedua bisa kalah. Jadi 2 aja lagi, jasmani dan rohani aja lagi. Nah di dalam jasmani ada hati kalah. Nah sebutin di dalam rohani Nur Muhammad diri Allah Ta'ala. 2 lah. Jadi jasmani jalan rohani, rohani dan jasmani hamba kedudukannya, rohani wujud diri Allah Ta'ala. Nah jadi tak buat nak kayak saya bikin nyiur juga. Karungkong nyiurnya santannya minyaknya.
yakin dan nyatakan kada buruk karena kada berpisah na empat ini tadi. Men berpisah rolon jasad jelas buruk lah. Nah, jadi ini kan jasad ini roh nah. Kada berpisah jelas kada buruk, men berpisah jelas buruk lah nah. Kan sari dan hakikat. Kada berpisah. Nang kuat. Nah, jadi di sinilah itu fikih, tauhid dan tasawuf. Jadi fikih, syariat, tauhid, tasawuf jadi kan satu. Jadi kadang alih tauhid masuk ke tasawuf. Nah, ya hakikat. Kalau fikih ya syariat. Anda ke awak pulang ya jasmani syariat. Anda ke batin hakikat ya rohani. Amalia ya jasmani. Nah, ilmu ya rohani. Karena nyabe ilmu kawannya beramal nih. Kada mungkin nyabe amal awak tanpa rohani. Nah, kada mungkin rohani kawa beramal tanpa jasmani. Nah, jadi jasmani dan rohani ini saling berkaitan erat. Nah, jadi antara fikih dan tasawuf itu kada berpisah. Antara syariat dan hakikat kada tak pisah. Nah, jadi disinilah apabilanya kamu dalam keadaan mabuk, jangan kau dekati salat, apalagi melaksanakan salat, kecuali kamu membersihkan mandi. Junub kan berarti ya junub tadi wujuduka janbun ajim la yugaisir janbun. Wujudmu, adamu, dirimu dosa yang sangat nyata, dosa yang sangat besar. Apabila hendak supaya jangan dosa besar, hilangkan pengakuan wujud diri kamu. Lamun asam kadangan candu bercampur lawan timbako. Apabila ikam sudah pinando, hilang ikam tak tinggal aku. Nah, kada ada lagi ikam aku nang ada aja Tuhan. Ranggaina berkembang 7. Di situ tempat batu asahan. Barang di mana kamu tawajuh, disitulah adanya wujud Tuhan. Tawajuh itu artinya kemana kamu menghadap. Tawajuh itu kemana kamu menghadap. Surah Al-Baqarah ayat 115. Walilal masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamawjullah. Kemanapun kamu menghadap, kiri ke kanan kamu ke belakang, disitulah wujudnya Allah. Berarti bilanya wujudnya Allah, kita kada dibesi wujud, kita kada dibesi diri, panah sudah lenyap, tenggelam kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyatakannya sudah la maujuda bihaqilallah. Cuma pulang bajar kepada hamba, kada mau pulang ditinggal hamba. Hamba yang dirasakan nya tur naik aja. Mun Tuhan sabaratan pian cuntani sandal enta baik nah. Enggak dipukuli orang. Nah, kawai kita memaham. Oh, berarti bila berdiam Allah taala. Bila berpandir hamba, tapi hamba kenyataan Allah bisa aja lagi memainkan. Nah, jadi hamba yang dirasakan sakit, berobat. Hamba yang dirasakan lapar, makan. Hamba yang dirasakan haus, minum. Hamba yang dirasakan mengantuk, goreng. Yang dirasakan. Kalau mata kan bisa kalap, bisa mengantuk. Nah, berarti bisa lapar. Nah, kada bisa goreng iya nah ini, kada bisa goreng nah. Bisa lah. Mungkin bisa goreng ayo nah malam ini juga nah. Nah, itu jadi bisa aja lagi memaham. Jadi lalu dirasakan ada rasa, makanya ada rasa rahasia. Jadi mana Tuhan mana hamba, jawab pengen diri sendiri pian tapakur bujur. Bilanya disambat lalu manusia yang ngarannya. Bila berdiaman kita taala. Nah sama. Nah kayak ibaratnya itu nah gelapung buati pisang lah. Padahal kan ibaratnya bilanya dibuat dalam daun, pais dibuat dalam tuangan, roti pisang dibuat dalam rinjing, lempeng lah. Nah, bila kita sambat, lempeng, pais. Bila pian berdiam, gelapung. Nah, kayak itu. Karena paham berarti pian kan mengerti. Nah, nyamannya sudah. Nah, mana lah tanah hamba rasakan pian. Berdiam pian kayak ini nah. Ayo. Memang kita latar berdiam. Tahu ada pian di pian, makan kada pak. Nah makan kada bibini kada pian. Aku jadi wala talana. Ya, adikun Tuhan jadi, jangan pian jadi Tuhan. Nah, kayak itu. Jadi rasakan nah, oh ini hak hamba. Ada dirasakan lapar makan, dirasakan haus minum, dirasakan sakit berobat. Jadi kita memaham tadi, bilanya berdiam itulah diri Allah. Laisa bila harfin wala sautin, kada ada hurufnya, kada ada suaranya. Lalu kita bersuara kalamnya. Lalu kita melihat basarnya. Lalu kita baca kudratnya. Lalu kita berdiam dirinya. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.